Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Netflix Swedia berjudul The Glass Dome tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang pernah diculik saat ia kecil. Setelah dewasa, ia pulang kampung untuk menghadiri pemakaman ibunya. Namun di saat yang sama, ada anak yang juga diculik. Ia pikir orang yang menculik anak ini adalah orang yang sama dengan orang yang menculiknya. Siapa penculik ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang anak bernama Leila. Ia pulang sekolah sendiri kemudian membeli rokok untuk ibunya yang lembur bekerja. Namun saat sampai di apartemennya, pintunya sudah terbuka. Leila pikir ibunya sudah pulang, namun tiba-tiba seseorang menyerang dan menculiknya. Saat tersadar, Leila berada di sebuah kurungan yang terbuat dari kaca. Ia tidak bisa melihat keluar karena di luar kurungannya sangat gelap. Maju 20 tahun kemudian, Leila sudah dewasa dan bekerja di Amerika. Ia menjadi seorang psikolog yang meneliti pengaruh psikologi kenapa seseorang bisa menculik. Setelah presentasinya selesai, ia diberitahu ayah angkatnya kalau ibu angkat Leila meninggal dunia. Dengan cepat, Leila pulang ke Swedia ke desa kecil bernama Granas. Di desa inilah Leila menghabiskan masa kecilnya. Waktu berlalu, Leila sampai di rumahnya. Di sana ada pria bernama Walter yang merupakan ayah angkat Leila. Mereka baru bertemu setelah sekian lama karena Leila sekarang bekerja di Amerika. Saat ke ruang kerja Walter, Leila melihat banyak berkas penyelidikan saat Leila diculik. Shouldn't you take all of this down now? Why don't you catch that bastard? Hingga sekarang, Walter masih belum menyerah karena belum bisa menangkap siapa penculik Leila. Apalagi saat itu ia adalah kepala polisi Granas. Yang meninggal adalah istri Walter alias ibu angkat Leila. Walter tidak memiliki anak lain selain Leila. Tidak ingin melihat ayahnya sedih, Leila mengajaknya ke sungai untuk memancing. Walter memiliki hobi memancing dan ia sedih karena sungai ini akan mengering. Ternyata di desa ini ada sebuah pertambangan yang akan diperluas. Setelah memancing, mereka pulang. Walter memberikan barang Leila yang ia simpan. Di sana, ia menemukan beritanya saat ditemukan setelah diculik dan diangkat menjadi anak Walter. Tentu diculik saat kecil akan mempengaruhi Leila bahkan hingga sekarang. Ia masih sering parno dan bahkan memimpikan penculikan ini. Keesokan harinya, Leila keluar untuk membawa makanan untuk acara pemakaman. Di sana ia menemukan banyak poster dan pin yang menunjukkan kalau warga desa tidak setuju dengan ekspansi pertambangan. Saat menunggu pesanan dibuatkan, Leila bertemu dengan teman lamanya yang bernama Adi. Mereka berbicara sebentar dan Adi sudah menikah bahkan memiliki seorang anak. Tak lama kemudian, teman sekolah lain Leila yang bernama Jim juga datang. Berbeda dengan Adi, Jim adalah seorang bully walau setidaknya ia sedikit berubah. Saat di perjalanan pulang, Leila melihat beberapa orang yang berdiri di jembatan. Ia bisa melihat kalau ekspansi pertambangan sedang dilakukan yang tentunya akan merusak lingkungan. Tak lama kemudian, Leila sampai di rumah duka. Di sana Leila bertemu pamannya yang bernama Thomas. Thomas adalah adik Walter dan juga kepala polisi Granas menggantikan Walter saat ia pensiun. Waktu berlalu, upacara pemakaman dilakukan dengan dihadiri beberapa teman dan keluarga terdekat. Setelah upacara pemakaman selesai, Leila menghabiskan waktu bersama teman lamanya yang bernama Louis. Sebelumnya, Louis tinggal di Stockholm, namun karena pekerjaan suaminya, ia harus kembali tinggal di desa ini. Suami Louis bekerja untuk pertambangan dan karena banyak warga yang tidak setuju dengan ekspansi tambang membuat keluarganya dikucilkan. Hi. Hi. Are you smoking? No. Tak lama kemudian, anak Louis yang bernama Alicia menemui mereka. Louis mengenalkan Alicia pada Leila. Rencananya, Leila akan pulang ke Amerika lagi besok. Louis mengundang Leila ke rumahnya besok sebelum pulang. Louis bisa menitipkan Alicia pada neneknya dan Leila setuju melakukannya. Keesokan harinya, Leila akan kembali ke Amerika. Tentu Walter sedih karena Leila cuma di sini selama 2 hari padahal ia ingin lebih lama bersama. Sesuai rencana, sebelum pulang, ia ke rumah Louis lebih dulu. Hello. Saat sampai, rumahnya tidak dikunci dan ada suara musik yang sangat keras. Leila mencari Louis namun ia tidak menemukan siapapun di kamar.
Saat memeriksa kamar mandi, ia menemukan Louis dengan keadaan tangan tersayat di bathtub seolah bundir. Dengan cepat, Lela menelpon Walter memintanya segera datang. Walter datang dengan Thomas dan juga kepolisian. Thomas memeriksa Louis dan memastikan kalau Louis sudah meninggal. Ia di sini bersama polwan bernama Jorun. Di luar, ibu Louis yang bernama Christina sampai dan ingin melihat Louis, namun Walter menahannya. Sementara Lela bingung karena Christina tidak membawa Alicia. Christina menjawab kalau Louis tidak menitipkan Alicia padanya. Louis mencari Alicia di kamarnya, namun ia tidak menemukan siapapun. Polisi menurunkan banyak anggota dan warga untuk mencari Alicia yang diduga menghilang. Ayah Alicia yang bernama Said juga ikut mencari. Mereka mencari di hutan bahkan hingga malam namun tidak bisa menemukannya. Confirming no sighting of missing girl. Stop! Stop! Tim pencarian tidak bisa menemukan Alicia namun mereka menemukan sesuatu sehingga Thomas akan memeriksanya. Setelah memeriksanya, Thomas ingin lokasi ini diamankan. Kemudian ia menemui Said yang sedang beristirahat dengan tim pencarian. Said, I'd like you to come with us. Has something happened? Just come with us, Said. Thomas mencarinya untuk membawanya ke kantor polisi tanpa kejelasan apa yang ia inginkan. Tak lama kemudian tim pencarian dipindahkan. Saat di perjalanan, Lela menelpon Walter bercerita kalau Thomas menahan Said. They found Alicia's clothes and shoes. Walter memberitahu kalau ternyata yang ditemukan Thomas adalah pakaian dan sepatu Alicia. Keesokan harinya, pencarian Alicia dilanjutkan. Namun anehnya, di saat yang sama mereka menemukan banyak burung yang mati yang sepertinya karena pengaruh ekspansi tambang. Walter juga menemukan 2 ekor burung yang mati di halaman rumahnya. Sementara di dalam rumah, Lela baru terbangun setelah semalaman mencari Alicia. Ia melihat jendela kamarnya terbuka padahal semalam ia yakin menutupnya. Did you come into my room last night? The window was wide open. Ia bertanya apa Walter masuk ke kamarnya saat ia tidur, namun Walter membantahnya. Karena kasus menghilangnya Alicia membuat Lela memutuskan untuk tidak pulang ke Amerika. I think I want to go and see it. You have to come with me so they'll let me through. Lela ingin ke tempat Thomas menemukan pakaian Alicia, namun Walter harus menemaninya karena di sana pasti dijaga polisi. Lela dan Walter ke tempat Thomas menemukan pakaian Alicia. Ternyata lokasinya berada di pintu masuk ke wilayah pertambangan. Dengan pengawasan Walter, Lela diizinkan mendekati pakaian Alicia. Pakaian itu ditemukan dengan keadaan dilipat dan rapih. Lela pikir kalau ini adalah sebuah pesan seolah penculik ini mengatakan kalau ia sedang memegang kendali. Lela menyadari pakaian ini adalah pakaian yang Alicia pakai saat di upacara pemakaman. Sepertinya Alicia diculik sebelum atau saat sampai di rumah hingga tidak sempat mengganti pakaian. Di tempat lain, Thomas dan Jorun sedang menginterogasi Said. How were things between you two? Fine, we're good. Mereka bertanya apa belakangan ini ada hal aneh antara Said dan Louis. Said menjawab kalau hubungannya dengan Louis baik-baik saja. Namun Thomas tahu Said berbohong. Ternyata Louis sedang mengajukan perceraian dan sedang dalam masa tunggu 6 bulan yang akan habis minggu depan. Tentunya hal ini membuat seolah Saidlah pembunuh Louis dan membuatnya seolah bundir. Seorang suami yang tidak ingin diceraikan istrinya. Namun Said pikir kalau ini adalah ancaman dari Louis ketika mereka bertengkar dan tidak serius. Tentu Thomas belum memiliki bukti, namun saat ini Said menjadi tersangka utama di kasus ini. Kembali ke tempat Lela dan Walter. Mereka menemui ibu Louis, Christina. Lela bertanya apa Alicia memiliki kerabat atau kenalan yang dekat dengannya. That builder, maybe. One of Daniela's guys was very fond of Alicia, wasn't he? Christina tidak bisa mengingatnya, namun seorang perempuan mengingat seorang tukang bangunan. Musim gugur lalu, rumah Louis direnovasi dan seorang tukang sangat dekat dengan Alicia bahkan sering merekamnya. Tentu ini adalah petunjuk karena bisa saja ia pelaku penculikan Alicia. Someone should answer, shouldn't they? Huh? I mean, it's a bloody police station. Walter menelpon kepolisian namun tidak ada yang menjawabnya. Takut kehabisan waktu, Lela dan Walter memutuskan untuk mencari pria misterius ini. Mereka pergi ke sebuah tempat yang sering mempekerjakan tukang. Mereka memberitahu bos di sini untuk berbicara dengan tukang yang merenovasi rumah Louis. Pria besar ini adalah orang yang merenovasinya.
Lela memberitahu kalau Louis meninggal dan Alicia menghilang, namun pria ini tidak terlihat terkejut. Do you like Alicia? Yeah. Lela bertanya apa ia menyukai Alicia dan pria ini mengiyakannya. Lela tahu kalau pria ini merekam Alicia dan ingin melihatnya. Tukang ini menunjukkan kalau ternyata ia memiliki anak seumuran dengan Alicia. Ia merekam Alicia karena mereka sering saling mengirim video lucu. Namun dari salah satu video, Lela melihat Louis sedang berbicara dengan seseorang namun tidak tahu siapa. Is that Saeed? In the car? Tukang ini tidak tahu siapa pria yang berbicara dengan Louis, namun ia bukan Said. Louis dan pria misterius ini sering bertemu saat Said pergi bekerja. Sepertinya Lela memiliki selingkuhan yang mungkin adalah pelaku kasus ini. Lela pulang dan juga sudah mengirim video ini ke ponselnya. Lela menunjukkan rekaman ini pada Thomas karena mungkin selingkuhan Louis adalah pelaku penculikan Alice. Namun Thomas tidak suka Lela dan Walter melakukan penyelidikan sendiri. Walter menjawab kalau ini adalah petunjuk dan seharusnya Thomas berterima kasih dan bukannya marah. Thomas tahu kalau emosi Lela terganggu karena ia pernah mengalami apa yang sekarang Alicia alami. Namun kebanyakannya penculikan anak dilakukan oleh orang tua yang akan bercerai untuk merebutkan hak asuh. But it's also often the parents who are behind the abduction of their children. But to put the kids' clothes on display like they were a trophy. Namun Lela membantah karena jika pelakunya adalah orang tuanya, maka pakaian Alicia tidak akan dipajang seolah tropi. Thomas memberitahu kalau kematian Louis sudah dipastikan adalah pembunuhan. Louis dibius, kemudian pergelangan tangannya disayat dan meninggal karena kehabisan darah. Louis juga akan menceraikan Said dan Said mencoba merahasiakannya. Hal ini membuat Said menjadi tersangka utama. Walau awalnya Lela pikir Thomas tidak kompeten, namun terlihat kalau Thomas sebenarnya melakukan tugasnya dengan baik. Tentu mendengar ini membuat Lela terkejut karena berpikir ini tidak mungkin. Namun apa yang dikatakan Thomas masuk akal dan Lela tidak bisa membantahnya. Di malam hari, Thomas juga akan memindahkan Said dari tahanan sementara untuk disiapkan untuk persidangan. Said menjadi tersangka utama pembunuhan Louis dan penculikan Alicia. Namun tentu Said membantahnya karena Thomas tidak memiliki bukti, namun tiba-tiba Thomas menjadi kasar dan meminta Said untuk diam. Said menyerah dan bersedia ikut dipindahkan ke kantor pusat bersama Jorun. Di tempat lain, Walter dan Lela ke gereja untuk mengikuti pemakaman Louis. Yang dibicarakan orang-orang adalah mereka pikir pelakunya adalah Said. Namun Lela menjadi emosional dan meninggalkan gereja. Ia berjalan ke tempat yang memiliki kenangan buruk baginya. Tentu Lela selamat dari penculikannya saat kecil. Ia berhasil keluar dari tahanan penculiknya dan terus berlari hingga di hutan hingga ke jalan raya. Kemudian Lela kembali ke rumah. Ia meminjam komputer Walter untuk memeriksa rekaman interogasinya saat ia baru terbebas dari penculiknya. Lela diculik dan ditahan selama 9 bulan di sebuah kurungan yang seperti akuarium besar. Lela tidak pernah melihat siapa penculiknya, namun ia suka menggambar. Ia menggambar 4 anak dan yang berpakaian hijau adalah dirinya sendiri. 3 anak lain adalah anak yang diculik sebelumnya. Lela dikurung sendiri dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Namun Lela bisa menyadarinya dari gambar yang mereka buat, setidaknya ada 3 anak sebelum dirinya. Lela menjelaskan orang yang menculiknya ia beri nama Eki. Nama ini berasal dari suara lampu yang dinyalakan setiap kali Eki memeriksa Lela. The light made that sound when it was switched on. Eki juga memotong rambut Lela saat ia akan dibunuh. Namun tentunya Lela berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian Thomas datang karena ingin berbicara. Lalu disusul juga dengan Walter yang pulang. It's me and Louise in the video. Thomas mengakui orang di rekaman Louis adalah dirinya. Ternyata selingkuhan Louis adalah Thomas. Tentu hal ini membuat penyelidikan Thomas menjadi tidak kredibel karena konflik of interest. Alasan Thomas memberitahu mereka adalah untuk meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun. Tak lama kemudian alarm desa berbunyi, sepertinya ada sesuatu. Ada arahan untuk menutup saluran ventilasi dan jangan meminum air dari keran atau sumur. Di saat yang sama, Christina, nenek Alicia, menerima email dari seseorang. Email ini berisi video Alicia yang sedang tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Walter memberitahu Lela kalau ada kebocoran air limbah tambang ke sungai.
Itulah kenapa semalam ada alarm peringatan. Akan diadakan rapat dan sekarang semua air tanah tidak boleh diminum. Di tempat lain, Said kembali dibawa ke kantor polisi karena rumahnya adalah crime scene. Ternyata Said bisa membuktikan kalau di malam saat Louis dibunuh, ia berada di luar kota. Hal ini membuatnya memiliki alibi kalau ia bukan pelakunya. He sent through an email with a video clip attached to it. What kind of video? Thomas juga memberitahu tentang video Alicia yang dikirim ke Christina semalam. Masalahnya, email ini dikirim dari email terenkripsi sehingga tidak bisa dilacak. Setidaknya melihat ini mereka tahu kalau Alicia baik-baik saja. Email ini dikirim bersamaan dengan saat alarm berbunyi. Pakaian Alicia juga ditaruh di depan pintu masuk ke pertambangan. Keluarga Said juga sering dikucilkan oleh warga yang tidak suka dengan tambang. Thomas pikir mungkin orang yang menolak tambang adalah orang yang menculik Alicia. Di tempat lain, rapat mengenai kebocoran limbah tambang dilakukan dan dipimpin Christina. Saat ini, pemerintah sedang menguji tanah sehingga warga diminta untuk tidak meminum air keran. Tentu warga yang tidak suka tambang memanfaatkan ini untuk menyerang dan menghentikan ekspansi. Apalagi tidak ada satupun perwakilan dari perusahaan tambang yang datang. Jim, teman Lela, dan ayahnya adalah salah satu yang sangat menentang pertambangan. Christina mengumumkan kalau kegiatan pertambangan akan dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan. Christina, Lela, dan Walter pulang ke rumah Christina dan Said sudah ada di sana. Ingat, Said belum bisa pulang karena rumahnya adalah crime scene. Said bertanya seberapa sering penculik melecehkan orang yang diculik. Lela pikir motif penculikan Alicia bukan seksual karena penculik mengirim video Alicia. Di saat yang sama, Said mendengar suara dari luar. Ia memeriksanya dan ternyata ada orang yang melemparkan bangkai burung ke rumahnya. Inilah perlakuan yang keluarga Said sering terima setelah ekspansi tambang. Do you think that someone who's opposed to the mine could have taken Alicia? I have no idea. Said bertanya apa Lela pikir orang yang menculik Alicia adalah orang yang membenci tambang. Lela tidak bisa memastikannya, namun jika iya, maka seharusnya sebentar lagi akan ada tuntutan. Lela dan Walter pulang kemudian makan malam. Lela bercerita kalau semalam ia bermimpi tentang ibu kandungnya setelah sekian lama. Ingat saat kecil Lela diculik selama 9 bulan. Setelah 6 bulan diculik, ibu Lela merasa sangat bersalah dan akhirnya bundir. Itulah kenapa saat Lela terbebas ia menjadi anak yatim piatu karena memang sudah tidak memiliki ayah. Dan selanjutnya Walter mengangkat Lela menjadi anaknya. Kini Lela ingin melihat berkas interogasi ibunya oleh Walter. Ia melihat banyak berita di koran yang membicarakan Lela. Ada juga foto saat jasad ibunya ditemukan sudah meninggal karena OD. Wawancara ibu Lela hanya menggunakan rekaman suara. Di tempat lain, Said ke rumahnya walau sebenarnya ini dilarang. Tentunya di sana ia tidak menemukan siapapun. Pertama ia ke kamar Alicia kemudian membereskan kamarnya. Saat ia di kamarnya, tentu kehilangan Louis sangatlah membuatnya terpukul. Saat berbaring di kasur, Said menemukan sebuah buku di bawah bantal. Ada tulisan rayuan untuk Louis di buku itu. Hal ini membuat Said sadar kalau Louis berselingkuh di belakangnya. Ia mencari petunjuk lain dan memeriksa semua barang Louis. Saat akan keluar, ia melihat 2 orang yang bertopeng. What's your fucking problem? Said mengusir mereka, namun mereka tidak mau pergi. Said yang sedang emosi memukulnya, namun salah satu dari mereka memegang sebuah pisau. Said mencoba melarikan diri, namun ternyata lebih banyak orang yang datang. Said dipukuli mereka dan diancam jika Said tidak menutup tambang, maka ia akan dibunuh. Said menelpon Lela, kemudian Lela dan Walter mengantarnya ke kantor polisi. Said bertanya apa Lela tahu kalau Louis berselingkuh, namun Lela berbohong. Di sana ada perempuan bernama Aino yang bekerja di kantor polisi. Aino adalah istri dari teman Lela, Adi, yang ditemui di toko kue. Aino membawa anaknya yang bernama Ayla ke kantor karena Adi tidak bisa menjaganya. Louis bertanya kenapa Aino membawa Ayla ke kantor polisi. Aino terlihat sedang khawatir dan menjawab ia tidak tahu di mana Adi sekarang. Sekitar seminggu yang lalu, tiba-tiba Adi menerima uang besar dari seseorang yang tidak diberitahu siapa. Seseorang dari tambang memberitahu kalau kebocoran limbah sebelumnya adalah sabotase. Mungkin ada hubungan antara tambang, Alicia, dan Louis, dan Aino takut kalau Adi juga ikut terseret. Aino tidak tahu di mana Adi, namun keluarga Adi memiliki sebuah kabin di gunung. Sementara itu, Said melaporkan penyerangan padanya.
Said tidak tahu siapa saja yang menyerangnya, namun ia yakin salah satunya adalah Jim. Selain itu, Said juga memberikan buku Louis pada Thomas. Said pikir kalau Louis memiliki selingkuhan dan tanpa ia sadari kalau selingkuhan istrinya ada di depannya. Di saat yang sama, Lela dan Aino ingin mencari Adi sehingga ia ingin Ayla dititipkan pada Walter yang akan pulang. Lela dan Aino pergi ke kabin milik keluarga Adi di gunung, sementara Ayla sudah di rumah Walter menunggu Aino pulang. Karena terlihat bosan, Walter mengajak Ayla untuk menggambar di lantai atas. Kembali ke tempat Lela, mereka sampai di kabin yang bahkan tidak memiliki cahaya. Pintunya terkunci dan tidak ada yang menjawabnya. Sorry I dragged you into this. Let's go home, yeah? I'll go and look over there. Aino mengajak Lela pulang, namun Lela ingin memeriksanya lebih dulu. Ia menemukan sebuah jendela yang rusak dan bisa dimasuki. Di sana, Aino dan Lela bisa menemukan Adi yang sedang bersembunyi. Ternyata orang yang mensabotase pipa limbah tambang adalah Adi dan itulah kenapa ia menerima banyak uang. Tentu Adi dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan keterangan Adi, orang yang menyuruhnya melubangi pipa limbah hanya berkomunikasi menggunakan email. Dan ternyata emailnya sama dengan email yang mengirim video Alicia sebelumnya. Kemudian Lela dan Aino ke rumah Walter untuk menjemput Ayla yang dititipkan. Lela ke atas melihat Ayla yang sedang menggambar. Lela melihat-lihat gambar yang menunjukkan seperti Lela yang saat dikurung di kurungan kaca. The man who climbed in through the window. Ecky's his name. Lela bertanya apa Ayla yang menggambar ini. Ayla menjawab ada pria yang masuk lewat jendela dan pria itu bernama Eki. Keesokan harinya tentu Lela memanggil polisi karena menjadi parno. Walter bahkan menutup semua jendela rumahnya secara permanen. Kepolisian mencari petunjuk namun tidak menemukan apapun di sekitar rumah. Tentu petunjuk yang bisa dicari adalah dari keterangan Ayla. Ayla diminta menggambarkan seperti apa Eki. Ayla menggambarkannya sebagai seorang pria dengan tato bunga berwarna merah di tangannya. Di tempat lain, Lela bertanya tentang penyelidikan Walter selama ini tentang Eki. Dari semua kasus anak hilang, ada 4 kasus yang Walter pikir memiliki pelaku yang sama. Walter menjelaskan dulu Lela sangat yakin kalau setidaknya ada 3 anak yang diculik sebelumnya. Itulah kenapa Lela mencari kasus dengan korban yang mirip. Mereka memiliki usia dan penampilan yang sama. Hal ini membuat Lela pikir kalau Eki tidak memilih korbannya secara acak. Namun yang aneh adalah kasus Lela adalah kasus penculikan terakhir. 20 tahun kemudian Lela kembali ke desa dan kasus penculikan kembali terjadi. Lela pikir mungkin sesuatu baru terjadi di kehidupan Eki sehingga ia kembali beraksi. Kemudian Lela menemui Thomas di sebuah kafe. Lela sudah menyusun data berdasarkan penyelidikan Walter terhadap Eki. Karena kini mereka pikir penculik Alicia dan Lela adalah orang yang sama, mungkin data lama ini akan membantu. Lela pikir Eki hanya menargetkan anak berambut coklat. Ia yakin kalau rambut ini sangat penting bagi Eki, apalagi Eki juga memotong rambut Lela saat dikurung. Namun perilaku Eki tidak didasarkan dari keinginan seksual melainkan kekuasaan. Eki senang menunjukkan kalau ia memegang kendali, oleh karena itu ia mengirim bukti seperti pakaian Alicia dan juga videonya. Kemudian Lela menelepon rekannya untuk bertukar pikiran. Biasanya para serial killer yang cerdas tidak mau mengakui korban awal mereka karena malu. Biasanya mereka perfeksionis sehingga tidak mengakui aksi pertama mereka karena belum sempurna. Kini Lela pikir mungkin korban Eki sebelumnya mungkin jauh lebih banyak. I think there's at least one other victim missing there. But that is perfection. Korban yang dicurigai Walter adalah saat metode Eki sudah sempurna. Mereka harus mundur lebih jauh lagi, bahkan hingga ke 40 tahun yang lalu. Di malam hari, Lela masih mencari petunjuk. Ia mendengar suara dari dapur sehingga pergi memeriksanya. Yang ia temukan di sana adalah ibu kandungnya, yang artinya ini adalah mimpi. Namun di sekitar ibunya, Lela bisa mendengar dan juga melihat ada api besar seperti api unggun. Tak lama kemudian Lela terbangun. Ia kembali memeriksa kasus anak yang hilang. Salah satunya adalah kasus seorang anak bernama Inas yang mayatnya dibuang ke tempat sampah. Anak ini memiliki umur dan fisik yang mirip dengan Lela. Lela membahas kasus ini dengan Thomas. Semua korban Eki dikabarkan menghilang dan diduga sudah dibunuh, namun jasadnya tidak ditemukan. Namun jasad Inas ditemukan di tempat sampah. Lela pikir Inas adalah korban awal Eki. Eki harus membunuh Inas dengan menutup wajahnya dengan kantong plastik.
Lela pikir Eki ingin membuat korbannya tidak menjadi manusia, oleh karena itu korbannya dikurung seperti serangga. Eki merendahkan korbannya agar bisa membunuh korbannya. Kemudian Lela ke minimarket untuk membeli makanan. Di sana ia bertemu dengan Jim. Jim menyalahkan Lela karena ulahnya Adi ditahan polisi. Everything okay here? Fuck yeah. Tak lama kemudian ada seorang pria mendekati mereka. Pria ini bernama Martin dan bukan berasal dari desa ini. Ia kesini untuk membantu mencari Alicia. Martin kesini untuk membeli cemilan untuk sukarelawan. Martin bertanya kabar Lela dan mengajaknya untuk bertemu kapan-kapan. Lela setuju dan mereka akan bertemu di bar malam ini. Kemudian Lela pergi ke rumah Aino. Mereka berbicara sebentar, namun tak lama kemudian mereka mendengar suara. Saat diperiksa, ternyata Ayla memecahkan pot karena ingin membuka jendela agar Eki bisa masuk. Namun tentunya di luar Lela tidak bisa melihat siapapun. Lela memanggil polisi dan tentunya polisi memeriksa di sekitar rumah. Tidak bisa dipastikan apakah Eki memang ada di sini atau tidak karena tidak ada bukti. And he won't take anyone else as long as he has Alicia. We don't even know if Alicia is alive. Lela pikir Eki tidak akan menargetkan Ayla karena profilnya juga berbeda. Selain itu, Eki masih memiliki Alicia sehingga ia tidak akan mencari target baru. Lela bertanya apa Thomas sudah mencari tahu tentang kasus Inas. Berdasarkan penyelidikan Thomas, Inas ke Swedia di tahun 92. Dia menghilang dari pusat pengungsian sampai ditemukan di tempat sampah. Thomas sudah mencari informasi lain namun tidak ada informasi baru selain dari yang ada di berkas. Di malam hari, Lela pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi orang-orang dan polisi. Ternyata ada seorang anak perempuan bernama Elma yang menghilang sekarang. Lela bingung karena menurutnya seharusnya Eki tidak menculik lagi karena masih memiliki Alicia. Di tempat lain, Walter sedang di kantor polisi karena tentunya ia tidak bisa tenang mendengar ada anak yang menghilang lagi. Kepolisian menerima pesan suara dari orang yang menculik Elma yang berkata Elma sedang bersama Eki. Namun dari pesan suara ini, Walter mendengar suara noise yang aneh. Mereka memutarnya berkali-kali dan menyadari kalau itu adalah suara air di bendungan. Sepertinya suara ini diambil dari bendungan sehingga kepolisian akan memeriksa CCTV bendungan. Setelah memeriksa rekaman CCTV, ada sebuah mobil di bendungan di jam yang sama pesan suara diterima. Polisi bisa mengenali jenis mobil ini yang ternyata sangat langka. Setelah diperiksa, pemilik model ini adalah pria tua bernama Vanja Frick yang berusia 84 tahun. Vanja sudah sangat tua dan kini tinggal di panti jompo. Namun ia memiliki apartemen yang terdapat tak jauh dari sini. Dengan cepat, Thomas mengirim pasukan untuk menyerbu rumah Vanja karena mungkin ada Alicia atau Elma di sana. Di tempat lain, sesuai janji, Lela bertemu dengan Martin di bar. Lela sangat yakin kalau Eki tidak akan menculik anak lain, namun ternyata ia salah. Martin menjelaskan kalau ternyata ia sering pergi ke kota lain untuk membantu mencari anak jika ada yang menghilang. Saat kecil, adik Martin juga pernah menghilang. Martin membantu mencari anak yang hilang agar orang lain tidak merasakan apa yang ia rasakan. Setelah pertemuan mereka selesai, seharusnya mereka pulang. It's really beautiful by the river. Would you like to come and see it? Selama di sini, Martin menyewa sebuah kabin di dekat sungai dan mengajak Lela untuk pergi ke sana. Lela setuju dan ikut ke kabin yang disewa Martin. Kabin ini jauh dari keramaian dan tidak memiliki tetangga. Lela merasa nyaman dengan Martin sehingga mereka minum-minum sambil berbincang-bincang. Have you heard that another girl's gone missing? Yes, I heard. They have an address. Tak lama kemudian, Lela menerima telepon dari Walter. Walter memberitahu kalau Thomas menemukan sebuah alamat dan sedang diserbu. Di tempat lain, tim kepolisian sudah sampai di lokasi target. Mereka memasuki apartemen namun tempat ini kosong dan tidak menemukan siapapun. Anehnya, di sana Thomas menemukan barang milik Lela. Dari salah satu ruangan yang digembok, mereka menemukan Elma yang dikurung di sana. Sementara itu, di kantor polisi, Walter diberitahu Jorun kalau Vanja Frick ini memiliki cucu kakaknya yang ditahan di rumah sakit jiwa setelah gagal menculik seorang anak. Ia baru dibebaskan 4 minggu yang lalu namun belum menghubungi rumah sakit lagi. Pria itu bernama Daniel Frick dan ternyata itu adalah Martin. Walau nama aslinya Daniel Frick, namun agar mudah kita akan tetap memanggilnya Martin. Kembali ke tempat Lela, Lela ingin pergi untuk mengetahui update penyergapan Thomas. Namun tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Lela melihat ada noda merah di tangan Martin.
Martin menjelaskan kalau ini adalah tanda lahir dan jika diperhatikan bentuknya seperti bunga. Lela kini sadar kalau orang yang menyelinap ke rumahnya dan bertemu dengan Ayla adalah Martin. Namun Lela juga sadar kalau Martin baru saja memberinya obat di minumannya. Sebelum Lela bisa pergi, ia lemas dan akhirnya tak sadarkan diri. Martin memindahkan Lela ke kamar. Kemudian dengan cepat ia menyiapkan mobilnya untuk membawa Lela di bagasi. Di saat yang sama, Lela masih memiliki sedikit kesadarannya. Dengan sengaja, ia muntah agar mengurangi efek obatnya. Ia mencoba keluar, namun karena masih pusing, Lela bahkan terjatuh dari tangga. Namun untungnya, kakinya tidak sakit dan berhasil keluar kabin tanpa ketahuan. Saat ini malam gelap sehingga Lela bisa berlari sambil bersembunyi di kegelapan malam. Lela terjatuh dari bukit hingga ke jalan. Sebuah mobil menemukannya dan ternyata itu adalah Walter. Tahu kalau ia sudah aman, Lela menyerah dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya dengan cepat Said ke kantor polisi. Namun sayangnya yang ditemukan di apartemen hanya Elma, namun Alicia masih belum ditemukan. Elma dimintai keterangan dan menjelaskan setelah Martin mengurungnya, Martin pergi untuk menemui orang lain. Dan sepertinya yang ia maksud adalah Lela. Thomas kembali ke kantor polisi. Di depan kantor, ia melihat Jim dan beberapa orang yang menunggu Martin karena ingin membunuhnya. Namun tentunya Martin masih belum ditangkap sehingga Jim dan yang lainnya hanya bisa menunggu. Kemudian Jorun memberitahu ia sudah menemukan kabin yang Martin sewa. Jorun dan Thomas ke kabin dan menemukan mobil Martin di sana. Bagasinya terlihat seperti seorang penculik, namun kenapa Martin kabur tanpa mobilnya? Di tempat lain, Lela sudah tersadar dan sudah kembali ke rumah. Thomas menjelaskan kalau Martin sepertinya memiliki ketertarikan dengan kasus penculikan, dan kasus Lela adalah favoritnya. Sepertinya Martin bukanlah Eki, namun ia terinspirasi dan ingin menjadi Eki. Lela pikir ia sudah terlalu lelah dan ingin kembali ke Amerika. Lela tidur dan ia bermimpi seolah ia kembali dikurung di ruang kaca. Namun sekarang ia bisa melihat sebuah api unggun yang besar. Di sana ia bertemu dengan ibu kandungnya dan ini bukan hanya mimpi melainkan ingatan masa kecilnya. Di saat yang sama Said menelpon. Lela yang masih dalam pengaruh obat tidur mengangkatnya walau belum sepenuhnya sadar. Hey, did he say something? Prick? Anything about Alicia? Said bertanya apa Lela melihat Alicia. Lela menjawab kalau yang menculik Alicia bukan Martin melainkan Eki. Said bingung siapa Eki namun Lela malah tertidur. Di tempat lain, Jim pulang ke rumah dengan keadaan mabuk dan dipenuhi darah. Ingat, Jim dan kawan-kawan sedang berburu Martin untuk dibunuh. Jim terlalu mabuk untuk memberitahu apa yang baru ia lakukan. Ayahnya memukulnya kemudian membakar mantelnya untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Lela dipanggil Said ke kantor pertambangan. Said ingin mendengar langsung teorinya tentang Eki yang menculik Alicia. Namun semalam Lela sedang dalam pengaruh obat sehingga ia tidak mengingat apa yang kemarin ia bicarakan. Mendengar ini membuat Said marah sehingga ia pergi keluar. Lela ikut keluar dan meminta maaf karena tidak mengingat pembicaraannya. Said tahu yang diinginkan Lela hanyalah membantu. Namun di sana Lela melihat sesuatu yang mencurigakan yang digantung. Setelah diperiksa ternyata itu adalah mayat Martin yang meninggal dengan keadaan mengenaskan. Tentu Lela memanggil kepolisian. Thomas marah karena kepolisian tidak bisa menemukan Martin sementara warga desa berhasil dan membunuh Martin. Thomas pikir yang membunuh Martin adalah Jim sehingga ia pergi ke tempat Jim. Thomas menuduh Jim membunuh Martin namun ia tidak memiliki bukti dan Jim juga tidak mengakuinya. Ayah Jim meminta Jim untuk tidak berbicara dengan Thomas. Thomas memeriksa loker Jim dan menemukan sepatunya yang memiliki noda darah. Thomas membawanya untuk diperiksa apakah darah ini adalah darah Martin atau bukan. Di malam hari, Lela memberitahu kalau ia sudah memesan tiket pesawat untuk kembali ke Amerika. Walter menyarankan Lela untuk setidaknya berkonsultasi dengan dokter dulu, namun Lela ingin segera pergi dari sini. Di saat yang sama, mereka sedang memeriksa beberapa amplop. Salah satunya ditunjukkan untuk Lela. Saat dibuka, ternyata amplop ini berisi sebuah rambut. Walter pikir ini rambut Alicia, namun Lela mengingat kalau ini adalah rambutnya. Thomas dipanggil dan Walter meminta rumahnya diawasi polisi 24 jam. But we have to confirm that it really is Layla's hair. I'm completely sure. Namun Thomas bertanya bagaimana Lela bisa yakin kalau rambut ini adalah rambutnya. Lela mengenali ikat rambutnya karena itu yang ia pakai saat Eki memotong rambutnya. Lela sangat yakin kalau yang menculik Alicia bukanlah Martin.
Selain itu, Walter juga ingin Thomas mengulangi penyelidikan tentang Eki. Tidak ada siapapun yang memiliki data lebih lengkap dari yang sudah dikumpulkan Walter selama ini. Lela pikir Martin tak hanya mengagumi Eki tapi ingin menjadi Eki. Ia pikir yang membunuh Martin adalah Eki karena kematian Martin tak hanya pembunuhan melainkan kebencian. Keesokan harinya, Thomas ingin Walter menjelaskan penyelidikannya tentang Eki. Ingat kalau dulunya Walter adalah kepala polisi sebelum pensiun. Sementara itu, Lela pulang dan seorang polisi ditugaskan untuk menemani Lela untuk menjaganya. Lela mendengar kembali rekaman wawancara ibunya saat Lela diculik. Ibu Lela menjelaskan kalau di tahun Lela menghilang sebelumnya Lela dan ibunya pergi ke sebuah tempat untuk melihat api besar. Lela mengingat ini seperti di mimpinya yang sepertinya memiliki petunjuk. Kembali ke kantor polisi. Orang-orang masih memikirkan motif penculikan ini. Thomas berkata apapun motif penculikan namun mereka tidak boleh menyingkirkan kemungkinan kalau Jim yang membunuh Martin. Semua orang melihat Thomas karena sebelumnya sudah diberitahu kalau darah di sepatu Jim adalah darah rusa. Artinya Jim tidak membunuh Martin dan juga Thomas tidak fokus bekerja. Thomas merasa tidak berguna sehingga ia memilih ke bar. Ia minum-minum untuk meringankan masalahnya. Tak lama kemudian Thomas bertemu dengan Said yang juga ada di sana. Thomas mengajak Said minum-minum namun Said menolaknya. Saat ini Thomas sedang mabuk dan mengaku kalau orang yang berselingkuh dengan Louis adalah dirinya. Tentu mendengar ini membuat Said marah dan memukulnya. Namun sebelum perkelahian membesar, Said diusir dari bar. Di tempat lain, Lela ditemani polisi yang menjaganya pergi ke tempat yang dikunjungi Lela dan ibunya. Ia ke sini untuk memastikan kalau ia dan ibunya menginap di sini dan pemilik penginapan masih menyimpan log tamu. Bisa dipastikan kalau Lela memang menginap di sini, namun yang membuatnya terkejut di malam yang sama Thomas juga menginap di sini. Kembali ke bar, bartender menelpon Walter sehingga Walter ke bar untuk menjemput Thomas. Walter mengantar Thomas ke rumahnya bahkan hingga ke kasur. Thomas pikir ia sudah mengacau dan perlu dihukum. Orang tua Walter dan Thomas adalah orang yang keras. Thomas selalu iri dengan Walter yang merupakan anak yang sempurna. Di tempat lain, Lela sudah kembali ke rumah. Kini ia mencurigai Thomas kalau ia sebenarnya adalah Eki. Ia memeriksa album foto lama Walter dan Thomas karena mereka bersaudara. Saat melihat foto keluarga lengkap, Lela pikir ibu mereka memiliki kesamaan dengan korban Eki. Lela menyobeknya dan menempelkannya dengan potensi korban lain Eki. Keesokan harinya, Lela ke rumah Thomas karena tahu kalau Walter ada di sini. Where is Walter? I don't know. Didn't he stay here last night? Namun saat memasuki rumah hanya ada Thomas di sana dan ia tidak tahu di mana Walter sekarang. Lela bertanya kenapa Thomas tinggal di perkemahan di musim semi di tahun 2001. Thomas mengingatnya karena saat itu ia ke sini untuk pemakaman ibunya. Thomas harus menginap di sana karena ia tidak diterima oleh ayahnya yang keras padanya. Di saat yang sama, Thomas menerima telepon sehingga mengangkatnya. Lela melihat-lihat dan menemukan ponsel Louis dan Lela bisa mengingatnya. Lela pikir Thomas yang membunuh Louis sehingga ia melarikan diri. Lela ke rumahnya untuk mencari Walter namun tidak ada siapa-siapa di sana termasuk polisi yang seharusnya menjaganya. Lela menelpon Said namun Said tidak mengangkatnya. Ia mengirim pesan suara mengajaknya bertemu kalau ia menemukan ponsel Louis. Alasan Said tidak mengangkatnya karena sekarang ia masih belum menyerah mencari Alicia. Di saat yang sama, Lela melihat Thomas yang datang ke rumahnya. Thomas masuk ke rumah namun Lela bersembunyi. Thomas tahu kalau Lela menemukan ponsel Louis. Lela berhasil keluar rumah dan bersembunyi. Thomas menyadari kalau Lela keluar. Thomas mulai memakai sarung tangan sementara Lela melarikan diri. Lela menelepon polisi namun di saat yang sama seseorang menyerang dan juga menyuntikkan bius hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, Said akhirnya mendengarkan pesan suara Lela. Said memutuskan ke kantor polisi dan memberitahu Thomas apa yang Lela katakan. Thomas tidak ingin berkata apa-apa sehingga ia memilih pergi. Kembali ke tempat Lela, Lela tersadar di dalam kurungan kaca seperti saat ia diculik. Ini bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Selain itu, di sana ia juga menemukan Alicia yang memang diculik oleh Eki. Alicia takut dan ingin bersama orang tuanya. Sepertinya Alicia tidak tahu kalau ibunya sudah meninggal. Ponsel Lela tidak ada, namun sepertinya Eki tidak tahu kalau Lela juga memegang ponsel Louis. Alicia tahu passwordnya, namun baterainya sudah lemah. Lela memutuskan untuk menelepon Walter.
Ia memberitahu kalau Lela diculik bersama Alicia, namun tak lama kemudian ponselnya mati. Untuk menenangkan Alicia, Lela berkata kalau saat ia kecil ia juga pernah dikurung di tempat ini. Tak lama kemudian Lela bisa mendengar kalau Eki memasuki ruangan. Lela tidak bisa melihat keluar, namun ia mengerti perasaan Eki yang sepertinya sesuatu terjadi yang men-trigger perilakunya. Lela seorang psikolog dan ingin membantu dan meminta Alicia untuk dilepaskan. Lela pikir kalau Eki adalah Thomas, namun Eki menyalakan lampu dan kini Lela bisa melihat keluar kaca. Dan ternyata Eki yang menculiknya saat kecil adalah ayah angkatnya sendiri, yaitu Walter. Walter meminta Alicia untuk memberikan ponsel Louis. Alicia menurut karena takut. Walter juga meminta Alicia keluar kotak sementara Lela diam di pojok. Sepertinya kembali ke sini membuat trauma Lela kembali dan ia tidak bisa melawan perkataan Walter. Alicia keluar, kemudian Walter memotong rambutnya seperti yang ia lakukan pada Lela dulu. Lela tidak bisa keluar, namun ia bisa melihat Alicia duduk di dekat Walter. Ini adalah momen seharusnya Walter akan membunuh Alicia. Walter memiliki hobi memancing dan ia menggunakan rambut korbannya untuk membuat umpan pancing. Kini kita flashback ke masa lalu. Setelah dikurung selama 9 bulan, sudah saatnya Walter membunuh Lela. Namun Lela ingin Walter membawa buku dan ia memanfaatkannya untuk melarikan diri. Lela kecil terus berlari di gelapnya hutan namun berhasil selamat. Kembali ke masa sekarang, setelah memotong rambut Alicia, Walter juga akan membunuhnya. Completely still and quiet until I come back. Namun sebelum itu, ia keluar untuk menyimpan rambut Alicia ke atas. Saat di luar, Walter melihat Thomas yang ingin berbicara dengan Lela. Thomas ingin Lela mengembalikan ponsel Louis untuk membereskan masalahnya. Tentu Walter tidak mengizinkannya menemui Lela. Untungnya, Walter sudah membawa ponsel Louis dari Lela sehingga bisa memberikannya pada Thomas. Thomas tidak mencurigai apa-apa sehingga Walter bisa kembali ke tempat Lela. Lela memohon Walter untuk melepaskan Alicia, namun Walter menolaknya. Why are you doing this, Daddy? Lela bertanya kenapa Walter melakukan ini. Walter menjawab kalau saat malam Lela ke tempat api unggun, Walter juga ada di sana. Saat itu, Walter sudah tertarik dengan Lela namun bukan secara seksual. Walter ingin menjadi seorang ayah dan baginya Lela adalah anak yang sempurna. Ternyata dulu Walter sengaja membiarkan Lela kabur. Ingat, saat itu Walter adalah kepala polisi. Walter mengurus kasus Lela dan dekat dengannya dan akhirnya mengangkatnya menjadi anaknya. Itulah kenapa Walter tidak pernah beraksi lagi. Namun setelah dewasa, Lela tinggal di Amerika. Walter tidak ingin Lela kembali ke Amerika, itulah kenapa Walter menculik Alicia agar Lela tetap di sini. Dan kini Walter kembali menangkap Lela karena Lela juga berencana pulang ke Amerika lagi. Kini saatnya Walter membunuh Alicia. Di tempat lain, Thomas kembali ke rumah Lela karena ingin berbicara secara langsung. Saat masuk, yang ia temukan adalah mayat polisi yang ditugaskan untuk melindungi Lela. Kini ia menjadi waspada karena tahu penculik Lela ada di sini. Thomas memeriksa gubuk milik Walter di dekat rumah. Ia memeriksa kotak umpan dan menemukan beberapa rambut panjang dari korban Walter. Kini Thomas sadar kalau Walter adalah Eki. Kembali ke tempat Lela. Walter ingin membunuh Alicia di depan Lela. Lela sadar kalau yang diinginkan Walter adalah dirinya. Sehingga ia membenturkan kepalanya ke kaca berkali-kali untuk mengancam Walter melepaskan Alicia. Rencana ini berhasil dan kini Walter melepaskan Alicia. Stop that! Walter berteriak meminta Lela untuk berhenti, namun di saat yang sama Thomas mendengar suara Walter dari bawah tanah. Kini ia tahu ada ruang rahasia sehingga memeriksanya. Ia bisa menemukan Walter dengan Alicia dan Lela. Walter tidak terlihat takut sementara Thomas terkejut. Walter menantang Thomas untuk menembak namun tentu Thomas kesulitan. Tak lama kemudian bantuan polisi datang. Mereka mendengar suara tembakan dari gubuk. Dengan waspada mereka memeriksa dan yang keluar dari gubuk adalah Thomas dengan Alicia dan juga Lela. Said ada di sana sehingga Alicia langsung ke pelukan ayahnya. Waktu berlalu, Lela ke sebuah penjara. Ternyata Thomas tidak membunuh Walter dan kini Walter di penjara. Lela tentu kini membenci Walter. Ia kesini ingin tahu di mana Walter menyimpan mayat korbannya. Walter memberitahu ia menyembunyikannya di sungai tempat favoritnya memancing.
Kepolisian bisa menemukan beberapa korban Walter yang dibungkus terpal dan ditenggelamkan. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime mystery tapi non-procedural. Mimin lebih suka pemecahan kasus dari sudut pandang detektif daripada korban seperti Lela. Dari awal dibuat seolah ada hubungannya dengan ekspansi pertambangan tapi malah gak ada hubungannya. Menurut Mimin, eksekusi series ini gak sebagus temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utamanya adalah Lela. Menurut Mimin, Lela ini karakternya tanggung. Dia nggak pinter-pinter banget buat menyelesaikan kasus ini sendiri. Tapi juga nggak setrauma itu. Sementara si Walter ini bisa dibilang psikopat. Cuma penculikan Lela yang terakhir ini yang Mimin gak suka. Soalnya kalau Walter ingin tinggal bareng Lela, seharusnya dia bisa ikut pergi ke Amerika aja. Jadi untuk karakter, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah Walter yang ternyata adalah Eki alias si penculik. Tapi jujur Mimin gak terlalu kaget sama twist ini. Soalnya penculikan pertama Lela dan Alicia berbeda 20 tahunan. Kalau pelakunya sama, pasti pelakunya sudah tua. Kalau pelakunya tua, opsinya cuma si Walter, Thomas, sama ayahnya si Jim. Mungkin kalau ternyata penculik Alicia ini anaknya si Eki, Mimin lebih suka twistnya. Atau minimal orang yang terinspirasi seperti Martin. Jadi untuk twist, Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Mimin kurang puas sama endingnya. Mimin paling gak suka kalau ada ruda paksa atau korbannya anak-anak. Walter ini psikopat stadium akhir dan sudah menyengsarakan banyak anak dan keluarganya. Cuma di penjara menurut Mimin tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah Walter lakukan. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Walau eksekusinya tak semenarik potensi atau posternya, tapi series ini sangat satset dan gak banyak buang-buang waktu. Masih ada fillernya tapi masih bisa diterima. Gak ada adegan gore ekstrim, jadi aman buat orang yang punya perut lemah. Bukan favorit Mimin, tapi Mimin masih bisa enjoy nontonnya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating The Glass Dome adalah 6,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.